Tolong siarkan baik-baik kata-kata ini, bahwa sebenarnya kita sudah jadi gubernur, dari gubernur ke gubernur, sampai hari ini kita alumni UNCEN. Sampai hari ini hampir semua bupati di Papua alumni UNCEN. Bupati terhambur di tanah Papua. Kalau hari ini bikin memo 1 miliar kumpul untuk bangun gedung kuliah fisik UNCEN, bisa. Bersedia menerima dan melayani sebagai amanah dari Tuhan untuk melakukan tugas-tugas terbaik bagi kalau Kotra lewat jalan ini, Kotra seperti hari ini. Karena kau lewat UNCEN, maka kau seperti hari ini. Dari 70.000 alumni di mana saya dengar ini baik, dari Sabang sampai Merauke. Karena kau lewati jalan-jalan yang biasa naik turun di AB Pura ini, UNCEN ini, maka kau ada seperti hari ini. Tidak terasa tahun 2020 ini Universitas Negeri Cendrawasih UNCEN Jayapura telah berada pada usia 58 tahun sejak berdiri pada tahun 1962 silam. Perjalanan panjang perguruan tinggi terbesar dan tertua di tanah Papua ini tidak dipungkiri telah melahirkan begitu banyak alumni yang kini kompetensinya telah teruji, bukan saja di Papua Barat, tetapi sampai ke tingkat nasional. Beberapa duta besar dan menteri asal Papua yang pernah dipercaya negara untuk memimpin lembaga-lembaga tersebut merupakan jebolan-jebolan dari UNCEN. Meski demikian, UNCEN masih membutuhkan penyegaran dan pembaharuan. Oleh karena itu, lewat pergumulan panjang, akhirnya dibentuklah sebuah perkumpulan alumni yang diberi nama Keluarga Alumni atau disingkat Kami UNCEN. Organisasi yang berdiri atas kesepakatan bersama pihak rektorat dan para alumni ini pada Selasa 7 Juli resmi menjalankan roda organisasinya setelah Rektor UNCEN Profesor Dr. Apollos Savanpo melantik pengurus pusat Kami periode 2020-2023 yang diketuai oleh Beva Yegi Balom yang juga merupakan alumni Angkatan 90 dan kini dipercaya sebagai Bupati di Kabupaten Lanijaya, Papua. Kehadiran Kami UNCEN tentu timbul atas dasar rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi untuk mengembalikan kejayaan UNCEN, tetapi juga ada rasa keprihatinan terhadap kampus yang terkesan berjalan sendiri tanpa dipedulikan oleh para alumni yang tidak disadari telah membesarkan mereka. Bersedia menerima dan melayani. Hari ini para alumni bangkit dengan semangat restorasi untuk sebuah perubahan baru, era baru menuju UNCEN yang lebih baik dan berdaya saing nasional maupun internasional. Ketua Umum Pengurus Pusat Kami UNCEN, Beva Yegi Balom, kembali mengingatkan para alumni untuk tidak melupakan alma maternya. Sudah saatnya para alumni berbalik melihat kepada institusi yang telah membesarkan para alumni di dunia kerja masing-masing. Beva bahkan tak tanggung-tanggung meminta para alumni yang kini dipercaya sebagai bupati dan wali kota di Papua untuk menyatakan komitmen membantu UNCEN menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kita tidak bisa menipu diri itu, bahwa semua dari sini. Kalau Kotra lewat jalan ini, Kotra seperti hari ini. Karena kau lewat UNCEN, maka kau seperti hari ini. Dari 70.000 alumni di mana saya dengar ini baik, dari Sabang sampai Merauke.
Karena kau lewati jalan-jalan yang biasa naik turun di AB Pura ini, Uncen ini, maka kau ada seperti hari ini. Gitu. Jadi mari bersatu dalam wadah ini. Apa yang dimaksud Pak Rektor pada waktu itu, saya mulai saja karena sudah 58 tahun. Apa yang kita bisa buat hari ini? Hari ini kalau hari ini kau seorang bupati, saya seorang bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, kalau bisa kita bisa buat. Jangan pena itu. Ada gubernur, ada wakil gubernur Papua Barat, ada bupati di Bintuni, di Sorong Selatan, bupati terhambur di tanah Papua. Kalau hari ini bikin memo 1 miliar kumpul untuk bangun gedung kuliah visi Uncen, bisa. Tolong siarkan baik-baik kata-kata ini, bahwa sebenarnya kita sudah jadi gubernur, dari gubernur ke gubernur, sampai hari ini kita alumni Uncen. Sampai hari ini hampir semua bupati di Papua alumni Uncen. Mari, Bapak Ketua DPR, Bapak Gubernur, sebagai alumni hari ini kami menyuarakan rumah sakit pendidikan masih terbengkalai karena APBN kurang. Sementara kita hari ini butuh dokter-dokter orang Papua asli. Baru tempat pendidikannya tidak ada. Pak Ketua DPR program tahun depan. Momen pelantikan yang dirangkai dengan rapat kerja pertama pengurus kami selama 1 hari ini juga ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat kami Uncen yang berlokasi di kawasan kampus lama Uncen. Gedung sekretariat yang dalam rencana dibangun 3 lantai ini kepanitiaannya diketuai oleh John Rigat Banua yang juga alumni Uncen dan kini dipercayakan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya. Gedung ini adalah representasi dari kehadiran alumni Uncen setelah 58 tahun hadir untuk mencetak generasi Papua yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Kiranya ini jadi momentum semangat alumni untuk kembali ke kampus. Bahwa semoga momentum kita praktikan ataupun ini Uncen bersatu. Uncen bersatu. Selanjutnya panjang diwakili Nasdem. Rektor Uncen Dr. Apollo Savanpo pada kesempatan ini mengajak para alumni untuk berkolaborasi bersama pihak rektorat dan mahasiswa untuk bersama memberi sumbangsi dalam berbagai hal demi kemajuan Uncen dan kemajuan dalam rangka mempersiapkan generasi Papua yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kolaborasi antara alumni dan universitas sangat diperlukan. Kami di universitas mengharapkan ada solidaritas, ada perasaan sepenanggungan di antara para alumni yang tersebar dimanapun berada, supaya terus bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan, berkarya dengan baik dimanapun diberi kepercayaan, dimanapun diberi tugas. Mari kita terus melayani masyarakat di mana kita berada. Jadi orang bijak bilang, ketika kita menanam padi, akan ada rumput yang selalu tumbuh di antara padi tersebut. Ketika kita menanam rumput, tidak akan ada padi yang tumbuh di antara rerumputan itu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, selalu akan ada keburukan-keburukan yang menyertainya. Tapi ketika kita berbuat keburukan, tidak ada kebaikan yang menyertainya. Oleh karena itu, jangan lelah, teruslah berbuat baik dimanapun Bapak Ibu berada. Ada 3 hal yang orang tua biasa pesan kepada kita, saya juga pesan kepada para alumni yang hadir di sini. 3 hal itu adalah, yang pertama
kalau kita kehilangan harta benda, itu nilainya sama dengan kita tidak kehilangan apa-apa. Jadi harta benda itu tidak ada nilainya. Yang kedua, kalau kita kehilangan nyawa, nilainya sama dengan kita kehilangan setengah atau separuh dari diri kita. Yang ketiga, kalau kita kehilangan harga diri, nilainya sama dengan kita kehilangan segala-galanya. Kehadiran Uncen bersama dengan terbentuknya pengurus kami Uncen periode 2020-2023 ini mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Papua yang berharap gerakan bersama yang dibangun ini bisa memberi kontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan di lingkungan Uncen, tetapi juga kontribusinya dalam mempersiapkan generasi Papua masa depan yang siap bersaing dalam segala bidang. Pertama, atas nama pemerintah kita, pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pendidikan, kita memberikan apresiasi untuk Uncen yang sehari membentuk alumni. Cukup lama katanya, 58 tahun. Itu satu umur yang cukup lama. Karena itu kita apresiasi. Sebenarnya 3 hal saja. Pertama itu alumni itu harus memberikan kontribusi ke dalam lingkungan kampus. Tadi ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan banyak hal. Saya pikir selama saya hampir 4 bulan di Pendidikan Provinsi Papua, saya diskusi dengan teman-teman FKIP, dengan Rektor Uncen, dengan karena itu walaupun di sekolah negeri, tapi kita masih punya banyak masalah. Bagaimana tentang penyiapan guru-guru yang kita harus siapkan hari ini, dan kita siapkan guru-guru untuk terjun ke seluruh Papua. Hari kita perlu guru yang dari Uncen, begitu. Ke depan akan ada program seluruh SD, SMP, SMA bahasa Inggris. Apakah kita sudah siapkan guru? Itu menjadi masalah bagi kita. Hari ini semua anak-anak selesai SMA, SMK ini mereka tidak keluar kemana-mana dan mereka bertumpu di Papua. Dan Uncen menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang menjadi barometer paling utama untuk menampung anak-anak. Saya dapat informasi 4.000 atau 4.500, tetapi kan ini menjadi PR besar untuk Uncen. Tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di seluruh Papua hari ini. Permasalahan tentang pandemi COVID-19, anak-anak aibon, apalagi pemalangan sekolah di mana-mana, kemudian kegiatan penambangan liar. Karena itu teman-teman Uncen yang harus bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada kami, dan karena itu kehadiran ikatan alumni saya pikir akan memberikan kontribusi banyak, baik ke dalam tapi juga keluar itu kepada pemerintah tapi juga kepada masyarakat Papua. Sekali lagi saya percaya kepemimpinan Pak Beva dan semua kepengurusan yang sudah dibacakan tadi merupakan orang-orang yang luar biasa dan punya pengalaman untuk itu. Ya, mereka sudah punya pengalaman luar biasa untuk mengurus hal-hal yang besar. Karena itu saya pikir kami percaya untuk dapat mampu juga untuk mengurus ikatan alumni Uncen yang baru dibentuk hari ini. Dalam rapat kerja pertama kami Uncen ini akan membahas berbagai program strategis kami untuk jangka waktu 3 tahun, diantaranya melakukan pendataan alumni, membangun sekretariat alumni, dan rencana jangka panjang membangun fasilitas kampus agar bisa mengakomodir anak-anak Papua yang ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Uncen Jayapura.